Hey hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang ya? Nah, apakah teman-teman termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri kalian sendiri? Biasanya pagi hari mungkin kita memulainya dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas dilihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck dari tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harus kita selesaikan hari ini juga. Kayak misalnya kita harus meeting, masak, bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar kali ya. Belum lagi kalau kita merasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan teman-teman cuma punya waktu 24 jam untuk mengerjakan semuanya. Hal ini mungkin bikin kita bingung ya sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjakan nanti. Terus juga kita mikir, emang bisa ya dalam 24 jam ini semua tugas itu bisa selesai? Nah, masalahnya adalah pas kita lihat orang lain, misalnya nih teman-teman kita yang deket-deket aja ya, ternyata mereka itu bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya bisa maksimal. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam, tapi kenapa kalau ke diri kita sendiri itu susah banget? Well, di video ini aku bakal share tentang manajemen waktu supaya di tengah banyaknya kesibukan teman-teman, ini bisa kalian jadikan tetap termotivasi ya untuk produktif dan juga bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran aku tonton videonya sampai habis biar teman-teman dapat keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Eits, tapi sebelumnya kenalkan nama aku Endang Ali. Aku seneng banget bikin video tentang budgeting, challenge menabung, manajemen waktu, atau vlog tentang rumah tangga. Teman-teman, ada hal mendasar yang perlu kita ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi kita untuk mengatur waktu supaya bisa lebih produktif. Nah, terus gimana nih biar motivasi kita jadi lebih kuat? Baik, motivasi yang kuat kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan set atau kalau berdasarkan kajian literatur, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini ya. Yang pertama itu awareness, terus yang kedua adalah arrangement, dan yang ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya ya? Bingung ya? Oke, di video ini kita bahas satu aja skill yang sangat penting dalam manajemen waktu. Bagaimana caranya menyusun jadwal dengan baik setiap harinya? Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Coba teman-teman mikir ya, aku tuh udah coba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau tidak sempat kita kerjakan. Padahal sudah dijadwalkan gitu ya, yang pada akhirnya bikin kita nanya gitu, salah aku di mana? Well, teman-teman, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan juga sederhana yang bisa kita lakukan dan akan berpengaruh banget gitu ya. Apaan tuh? Nah, solusi pertama yang bisa dilakuin adalah kita bisa buat jadwal. Nah, sebagian dari teman-teman pasti pernah kan buat jadwal? Masa iya nggak pernah? Waktu sekolah kita sering buat jadwal sekolah. Nah, seperti itu kehidupan sehari-hari ya. Tapi sekarang coba tulis lebih spesifik dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama kita lakukan adalah kita harus bikin checklist. Coba teman-teman tulis kegiatan apa aja yang kamu lakuin dan juga batas waktunya. Misalnya ya, hari ini tuh kita punya jadwal, misalkan jadwal kuliah ya, buat yang kuliah selama 3 jam. Terus kita harus nugas selama 2 jam dan lain seterusnya ya. Nah, sebaiknya di sini teman-teman susun secara urut sesuai dengan waktu dan juga prioritasnya. Terus di samping jadwal kegiatan yang sudah teman-teman susun, hal selanjutnya adalah buat kotak kecil tempat teman-teman checklist kegiatan itu kalau sudah dilakukan. Jadi ini adalah cara yang kedua ya, bikin kotak kecil di samping buat nyoret atau checklist atau centang ya kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Biasanya nih ya, ada rasa puas dan juga lega ketika memberi checklist pada jadwal kegiatan yang sudah kita kerjakan. Ini juga bisa bikin kita tambah semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya.
Seperti kata Atul Gawande, bener nggak ya? Ya, membuat checklist menjadi cara simpel dalam manajemen waktu dapat membantu kita untuk lebih fokus pada prioritas kegiatan, disiplin dengan tugas yang dimiliki, dan juga bisa jadi pengingat untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah beri reward ke diri kita sendiri. Nah, rewardnya itu kayak gimana? Bentuknya kayak apa? Nah, secara psikologis, manusia itu akan mengikuti tindakan yang memunculkan konsekuensi yang positif. Kalau misalnya tindakan teman-teman itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar kita bakal ngelakuin kegiatan itu lagi. Di sini kalau teman-teman ngelakuin A terus konsekuensinya B, kamu bakalan lakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efeknya kayak gini. Itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensinya positif atau kalau reward yang kita dapat itu kita dapetin sesegera mungkin. Intinya, secara nggak langsung, kita itu bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita tahu setelah itu kita akan dapat reward yang sepadan. Makanya setelah semua kegiatan selesai, sesuai dengan batas waktu, kita bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat sekedar hiburan, entertainment, me time, atau segala macamnya. Contohnya ya teman-teman, misalnya ya di hari ini kita udah berhasil menyelesaikan tugas kuliah, habis nyapu, ngepel rumah, beberes rumah, atau habis meeting kerja, atau organisasi sampai sore ya, sampai dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Nah, pas malam teman-teman bisa aja santai dulu ya, nonton serial kesukaan, misalkan drakor atau apa aja, atau mau hangout bareng teman-teman, atau mau tidur lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa kasih reward untuk diri kita sendiri. Teman-teman, bikin rencana kegiatan itu sebenarnya susah gampang ya. Kalian mungkin masih bingung cara ngatur kegiatan mana yang urgent, mana yang prioritas, dan mana yang penting, dan juga lain sebagainya. Di video-video sebelumnya aku pernah ngasih juga tips cara ngatur waktu, jadi teman-teman bisa berkunjung ke video itu ya. Hal yang tadi aku bilang di awal adalah baru 3 hal sederhana doang ya teman-teman. Padahal sebenarnya banyak banget hal lain yang bisa teman-teman pelajari tentang gimana caranya memanage waktu dengan baik. Nah, supaya perencanaan itu bisa dibuat semakin efektif, aku nyaranin teman-teman untuk bisa belajar tentang manajemen waktu di YouTube. Banyak banget, teman-teman bisa cek satu persatu atau bisa kalian ketik aja pencarian manajemen waktu. Di situ ada banyak banget tentang gimana caranya kalian bisa memanage waktu. Atau teman-teman bisa ikuti webinar atau pelatihan seperti online atau juga offline yang memberikan wadah tentang pelatihan atau tentang manajemen waktu yang baik itu seperti apa. Dan untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semuanya paham dengan apa yang udah aku sampaikan ke teman-teman. Jujur ini videonya ringkas banget, aku nggak panjang-panjang, aku hanya sharing ke teman-teman semuanya tentang pengalaman pribadi aja gitu ya, buat teman-teman bisa ngatur waktu itu kayak gimana. So, jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan tinggalkan jejak di kolom komentar buat kita sharing sama-sama ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.